Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini aku mau bahas hal baik di kredit pintar ya, atau telat bayar di kredit pintar. Di video sebelumnya aku juga udah bahas gagal bayar di kredit pintar, dan ternyata banyak banget yang respon. Maka dari itu sekarang aku mau bahas lagi, soalnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab ya. Untuk pertanyaannya sih banyak, tapi intinya sama ya. Maka dari itu sekarang aku mau bahas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar itu, misalnya ini ya, Bang, saya udah telat bayar di kredit pintar, apa bakal datang ke rumah saya Bang kalau saya telat bayar di kredit pintar? Itu pertanyaan itu sering banget ditanyakan ya. Apakah kalau kita telat bayar di kredit pintar, kita bakalan didatengin DC ke rumah? Jawabannya iya, kita bakalan didatengin DC ke rumah kalau kita telat bayar di kredit pintar. Soalnya kalau kredit pintar itu punya DC lapangan, dan wilayahnya pun hampir semua wilayah sudah di cover sama kredit pintar. Kenapa semua wilayah sudah di cover sama kredit pintar? Jadi kalau kita ngutang minjem ke kredit pintar, sama aja kita punya utang ke bank BTPN, karena kredit pintar itu bernaung di bank BTPN ya. Maka kredit pintar itu punya DC lapangan, dan hampir semua wilayah di Indonesia itu sudah di cover sama kredit pintar. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya yang sering ditanyakan, Bang, saya mau nanya nih, kalau kredit pintar ada sebar data kontak enggak? Nah, ini juga sering ditanyakan ya. Kalau kita telat bayar di kredit pintar, apakah kita bakal disebarin datanya gitu ya? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena untuk pinjol yang resmi itu kadang saat kita mengajukan pinjaman itu hanya meminta akses, itu akses lokasi, akses mikrofon, dan akses kamera ya. Jadi nggak minta akses kontak, akses yang lain-lain, itu enggak ya. Beda dengan pinjol yang ilegal, itu kan pasti minta akses kontak, akses galeri, dan masih banyak ya yang diminta aksesnya. Yaitu kemungkinan besar bakal sebar data melalui kontak yang ada di handphone kalau kita minjem di pinjol yang ilegal yang meminta akses kontak. Tapi kalau untuk di kredit pintar itu enggak ya, karena nggak meminta akses kontak atau akses galeri, itu enggak ya. Maka jawabannya itu enggak ya, nggak bakalan sebar data. Lalu untuk pertanyaan yang sering ditanyakan di sini, Bang, saya telat bayar 3 bulan, apa benar nama saya masuk backlist BI checking? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya. Apakah kalau kita telat bayar di kredit pintar, nama kita bakal masuk ke BI checking? Itu jawabannya iya. Jadi ketika seorang nasabah gagal melakukan pinjaman di fintech resmi, pihak pinjol berhak melaporkan data pribadi nasabah yang tidak bertanggung jawab itu ke OJK ya. Ya kalau dulu itu istilahnya BI checking, yang ngurusin itu BI ya, atau Bank Indonesia. Tapi sejak tahun 2018
berganti nama menjadi SLIK ya, SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan saat ini sepenuhnya dikelola oleh OJK ya. Jadi memang kalau kita telat bayar di Kredit Pintar, nama kita bakalan kena BI checking ya, kita bakal masuk ke SLIK OJK seperti itu. Kenapa? Karena Kredit Pintar ini punya kekuatan ya, buat ngelaporin kita ke OJK kalau kita nunggak, kalau kita gagal bayar di Kredit Pintar. Jadi memang kalau kita telat bayar di Kredit Pintar, nama kita bakal masuk ke BI checking. Tapi enggak ya, tapi enggak langsung. Kalau kita telat bayar 3 bulan kita langsung masuk ke BI checking, itu enggak. Soalnya pun ada prosesnya ya, butuh waktu, enggak semudah itu kita langsung masuk ke BI checking kalau telat bayar di Kredit Pintar, itu enggak. Jadi kalau untuk memang sih Kredit Pintar adalah platform pinjaman uang tunai online yang berizin, terdaftar, dan diawasi oleh OJK. Jadi kalian nggak usah was-was ya, nggak usah khawatir kalau telat bayar di Kredit Pintar. Kalau menurut aku aman ya, aman deh, dalam arti dari sebar data ataupun yang lain mempermalukan kita itu enggak ya. Soalnya kalau kita telat bayar, pihak Kredit Pintar itu paling menghubungi ke nomor darurat ataupun nomor perusahaan ya. Kita pernah nyantumin nomor perusahaan tempat kita bekerja, paling hubunginya ke situ dan ke kontak-kontak Kondar ya. Oke, itu informasi dari saya soal gagal bayar di Kredit Pintar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.